Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat seluruh peserta sosialisasi Pak Kecik. Sebelum kita mulai acara ini, perkenalkan nama saya Ramadan Azmi. Jabatan saya itu fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Jadi fungsional perancangan peraturan perundang-undangan itu tugasnya membentuk kanun, bagaimana kita membuat kanun, apa landasan-landasan filosofisnya, kemudian bagaimana formatnya, tahapannya, harus yang tentu itu tugas saya. Jadi saya sekarang diberi amanah untuk menyampaikan materi terkait laporan kepala desa. Jadi saya kira terkait dengan laporan kepala desa ini tak akan jauh dari produk hukum. Termasuk Pak Kecik, kalau misalnya buat kegiatan nanti kan ada buat SK, kemudian ada buat peraturan kecil, ada juga nanti buat kanun kampung. Saya kira tahapan proses-proses itu ada Pak Kecik lakukan. Bukan demikian? Ada Pak Kecik kan? Ada. Kita dari kampung mana aja? Seluruh. Satu kecamatan satu. Berarti 27 kita ya. Berarti dari 27 itu yang terpilih satu, yang terbaik lah kira-kira ya. Jadi Pak Kecik, terkait dengan laporan kepala desa itu diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46. Nah, ini kita lihat aja Pak Kecik, mungkin kalau udah ada bisa akses internet bisa dilihat. Laporan kepala desa itu terdiri dari ada 4. Yang pertama laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian laporan atas masa jabatan, kemudian ada laporan keterangan, kemudian ada informasi dalam bentuk dimasukkan ke dalam seperti informasi seperti dimasukkan ke dalam aplikasi, bisa dia masukkan ke website desa. Itulah informasi penyelenggaraan pemerintah desa. Sekarang apa bedanya laporan pertanggungjawaban dengan laporan keterangan? Ada yang bisa bantu saya? Laporan penyelenggaraan dengan laporan keterangan, yang A sama yang C. Ada yang bisa bantu saya? Apa bedanya? Ada yang sudah pernah susun? Belum, Pak. Oh belum ya, berarti kita kecil baru semua ya. Jadi laporan penyelenggaraan itu Pak Kecil, laporan yang kita susun itu di akhir tahun anggaran, 3 bulan setelah tahun akhir anggaran itu harus sudah selesai. 3 bulan berarti Januari, Februari, Maret jatuhnya 31 ya. 31 itu harus sudah selesai. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kan hampir sama bunyinya nih, A sama C. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Yang membedakannya Pak Kecik, kalau laporan penyelenggaraan itu dilaporkan ke Pak Bupati. Jadi penyelenggaraan pemerintah desa itu kita laporkan ke Pak Bupati. Sedangkan laporan keterangan penyelenggaraan itu kita lapornya ke DUHP. Kalau di nasional istilahnya apa? BPD ya? BPD. Badan Pemusatan Desa. Itu lapornya ke DUHP.
Jadwalnya kapan? Sama jadwalnya. Setelah habis tahun anggaran, 3 bulan setelah itu harus selesai dan sudah kita laporkan. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan. Pak Kecik misalnya udah jabat, Pak Kecik jabat berapa tahun? 6 tahun ya. Itu 5 bulan sebelum berakhir Pak Kecik sudah siap itu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi sudah harus siap laporan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa itu 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Kemudian terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa itu kita sampaikan ke Pak Bupati melalui camat. Nah, jadi walaupun disebutkan laporan itu kita sampaikan ke Pak Bupati, tapi bisa kita sampaikan melalui camat. Terkait dengan format-formatnya itu ada pendahuluan, ada program kerja, kemudian ada pelaksanaan pembangunan, ada pembinaan kemasyarakatan. Ini Pak Kecik nanti bisa lihat di Permendagri 46 2016. Kemudian terkait dengan laporan keterangan, laporan ini yang akhir jabatan dulu, okay. Itu 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan itu disampaikan ke Pak Bupati juga. Itu melalui camat. Isinya nanti Pak Kecik lihat aja di peraturan itu. Kemudian saya kasih gambaran umum aja. Nanti setelah ini nanti kita masuk bagaimana menyusun suatu produk. Karena nanti Pak Kecik ketika dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan produk itu paling perlu sebagai bentuk pelaporan. Ketika Pak Kecik nanti mau buat bahkan untuk pelaporan ini nanti pun Pak Kecik akan buat tim juga, tim penyusun. Pak Kecik harus tahu bagaimana cara buat SK-nya. Kemudian terkait nanti Pak Kecik misalnya mau melaksanakan kerjasama misalnya BUMD atau apa, kan pakai peraturan itu, pakai kanun nanti. Nah, nanti kita masuk bagaimana membentuk suatu produk. Jadi ini saya terkait dengan pelaporan ini saya ambil intinya saja. Kemudian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi terkait pemerintahan desa. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan secara tertulis setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat. Jadi media itu bisa papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Ini bisa juga melalui website. Yang penting masyarakat tahu. Nanti misalnya Pak Kecik di kampung ada buat website, bisa dimasukkan ke dalam website. Kapan disampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa? Disampaikan 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Jadi sama dia. Yang pertama tadi laporan penyelenggaraan, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan, laporan informasi penyelenggaraan desa. Jadi ada 4. Laporan penyelenggaraan 3 bulan setelah akhir anggaran itu disampaikan ke Bupati. Kemudian laporan akhir masa jabatan 5 bulan sebelum berakhir sampaikan ke Pak Bupati. Kemudian laporan keterangan 3 bulan habis anggaran itu ke Tuhaput. Kemudian di media, informasi penyelenggaraan pemerintahan ke masyarakat. Jadi ada yang ke Pak Bupati, ada yang ke Tuhaput, ada yang ke masyarakat.
Jadi 4 produk. Yang ke Pak Bupati berarti ada 2. Yang penyelenggaraan 1, yang akhir masa jabatan 1. Cuma jadwalnya beda. Kalau yang penyelenggaraan tiap tahun, akhir masa jabatan 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Oke Pak Gici, selanjutnya kita masuk bagaimana membentuk suatu produk hukum. Terkait ini ada apa Gici yang ingin ditanyakan terkait dengan laporan? Sedikit Pak. Ya. Jadi mengenai masalah bukan peraturan cara-cara pembuatan kanun dan sebagainya. Jadi di sini kami kan diberi fasilitas yaitu pendamping desa. Dalam hal ini saya selaku insyaallah walahan sedikit memang masih sangat kurang tentang yang namanya tata cara pembuatan baik kanun maupun peraturan desa. Jadi ada saya komunikasi dengan pendamping desa, bahkan kadang mereka kurang tahu juga. Jadi mengenai kita buat peraturan desa, kalau saya tanyakan gini Pak, maksudnya peraturan kepala desa sejauh mana perannya? Kadang-kadang di desa misalkan kemarin ada X3, BLT X3. Jadi kita buat, apakah bisa kita buat peraturan desa yang memang kita berikan kepada yang di atas, artinya bukan ekstrim tapi dilalui peraturan kepala desa. Kemudian tentang masalah pembuatan kanunnya, pembuatan SK kenainan rujukan peraturan menteri dan lain sebagainya. Apabila memang pendamping desa yang tidak mampu dalam menjadi, kamu ya yang lain. Tata cara pembuatan kanun dan lain sebagainya. Dan secara pribadi itu agak kewalahan tentang tata cara pembuatannya. Yang tahu, terima kasih. Terima kasih Pak Gici, bagus sekali. Ini kita nanti masuk ke situ. Cuma Pak Gici tadi maksudnya ekstrim itu bagaimana Pak Gici? Tentang masalah peraturan desa, peraturan kepala desa kan kita diberi kewenangan kepada kita untuk bisa mengeluarkan peraturan kepala desa, perdes. Jadi peran perdes itu bagaimana Pak? Maksudnya sejauh mana perannya perdes? Perkades ya. Perkades ya. Oke. Ini kita lihat jenis-jenis peraturan dulu Pak Gici ya. Ini istilah ini terkait dengan peraturan. Ini berlaku secara nasional dulu ya. Itu pertama peraturan di desa. Peraturan di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa. Jadi yang kita susun itu ada 3 ya. Yang pertama peraturan desa. Peraturan desa ini kalau di kita di Aceh namanya kanun kampung. Kanun kampung. Kalau ini kan istilah nasional. Itu kanun kampung dibentuk oleh Keci. Itu berdua dengan Puhaput. Sedangkan kalau peraturan kepala desa itu cukup Pak Geci yang buat. Nah, selanjutnya peraturan kepala desa, ada peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa. Peraturan kepala desa bersama peraturan kepala bersama kepala desa adalah peraturan ditetapkan oleh 2 atau lebih kepala desa yang bersifat mengatur. Misalnya Pak Geci ada kerjasama terkait misalnya BUMG atau apa. Nah itu
berdua, bersama, peraturan yang dibentuk secara bersama. Jadi kalau kita lihat, kalau di kita mana dia ada, karena ada istilah nasional, ada istilah kita di kampung yang berbeda. Nah ini dia Kanun Kampung. Kanun Kampung peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh DC, dibahas dan disepakati bersama PUHP. Jadi 2 orang. Kemudian peraturan DC ditetapkan oleh DC. Kemudian peraturan bersama DC adalah peraturan yang ditetapkan 2 atau lebih DC. Jadi bedanya, kalau kanun kampung berarti ada pembahasan dengan PUHP. Kalau peraturan kecil cukup Pak Kecil. Pak Kecil saja yang menyusun. Nanti Pak Kecil bisa membentuk tim. Kemudian kita masuk ke hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun peraturan kecil atau kanun kampung, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang paling tinggi itu pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada TAP MPR. Setelah TAP MPR ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi. Kalau kita peraturan daerah provinsi berarti yang ini kanun Aceh. Yang peraturan daerah kabupaten ini kanun Kabupaten Aceh Utara. Jadi nanti ketika Pak Kecil menyusun peraturan perundang-undangan atau menyusun kanun, Pak Kecil harus di dalam mengingat itu nanti harus mengurutkan ini. Misalnya nanti di format mengingat, misalnya dasar hukumnya ada undang ini, undang-undang nomor sekian, itu harus diletak di paling atas. Nanti posisi misalnya kita terkait dengan pelaporan ini Permendagri 46 tahun 2016, berarti nanti dia di bawah ini Perpres, dia ada di dalam ini, cuma tidak diuraikan, dia hanya jenjang hierarki ya, dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, presiden, kemudian gubernur, kemudian bupati, menteri, ada di bawah presiden. Jadi nanti di atas kanun Aceh, peraturan menteri. Nanti kalau Pak Kecil menyusun, posisi mengingatnya nanti dia di bawah kanun Aceh. Mungkin kita langsung masuk bagaimana menyusun suatu peraturan kampung atau kanun kampung. Yang pertama, kanun kampung itu ada jenis hurufnya, Pak Kecil. Kanun kampung itu disusun dengan jenis huruf Bookman All Style. Ukurannya 12, kemudian spasinya sekitar 2,5 kiri kanan atas bawah. Kemudian di atas kertas F4, bukan A4. Jadi udah ada ukurannya. Jangan nanti buat peraturan di kertas pendek. Kalau ini kertas apa Pak ini? APS. Ya, ini A4. Ini ada yang panjang lagi, F4. F4. Dibilang legal bukan? Kalau legal 35 dia ukurannya. Ya, F4 ada juga. Ada. F4 ya. Jangan sampai salah Pak Kecil ya. Ayo. Coba diukur. F4. Ini pengaruh nih, ini karena legal formal. Nah, ya.
dia berarti betul. Ukurannya kertas F4. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana menyusun produk hukum itu, jadi kita di Indonesia ini mengenal namanya azas legalitas. Azas legalitas itu segala sesuatu itu dilarang sebelum ada peraturan yang mengaturnya. Misalnya Pak Genci mau keluarkan uang, kalau belum ada peraturan untuk menjalankan atau mengeluarkan uang itu, Pak Genci mesti dilarang. Nah, itu namanya azas legalitas. Kalau di dalam Islam ada juga itu terkait dengan syariat, pelaksanaan ibadah. Segala sesuatu itu dilarang sebelum ada dalil yang membolehkannya. Ada yang teguh. Di sini ada itu kayak mana? Itu seperti ini ya, segala sesuatu itu seperti bid'ah. Segala sesuatu itu bid'ah sebelum ada dalil yang membolehkannya. Berarti kalau di hukum itu segala sesuatu itu dilarang sebelum ada peraturan yang membolehkannya. Nah, jadi itulah pentingnya suatu produk hukum. Misalnya di kampung, Pak Genci belum buat SK, tapi udah ada aja orang yang mau ngerjain sesuatu. Itu kan tidak sah, berarti kan dia masih dilarang sebelum Pak Genci keluarkan SK-nya. Nah, itulah dia azas legalitas. Di atas kertas F4 ukuran yang di atas itu ini inci, yang ini sentimeter. Nah, jadi nanti Pak Inci lihat aja di laptop nanti ukurannya. Kemudian kerangka kanun Gampung. Kerangka kanun Gampung itu pertama terdiri dari lambang. Jadi dalam kanun Gampung itu di atas kita harus lambang. Itu menunjukkan lambang itu siapa yang mengeluarkan? Pemerintah. Nah, misalnya pemerintah, kita taruh lambang di atasnya, menunjukkan dia itu pemerintah. Kalau misalnya nanti kita taruh lambang air atau lambang terserah kita, itu nanti namanya cacat formil. Misalnya Pak Genci buat kanun, bukan lambang pemerintah ditaruh, lambang lain. Nah, itu cacat formil nanti. Kalau ada orang-orang yang agak pintar sedikit di kampung bisa digugat kita gara-gara lambang aja, gara-gara taruh lambang. Kemudian ada judul kanun itu berada di bawah lambang, dia ada judul, kemudian ada pembukaan itu ada bismillah nanti, kemudian ada batang tubuh, penutupan, penjelasan. Selanjutnya, ini Pak Genci. Ini bentuk lambang kanun Gampung. Nah, lambangnya lambang Garuda. Diatur dalam Permendagri 111 tahun 2014. Frasa Genci, nama Gampung. Di sini nanti Genci apa? Pak Genci, Genci apa Pak Genci? Saya Genci Tepinara, betul. Tepinara. Berarti nanti setelah Garuda, Genci tulis Genci Tepinara. Di bawahnya Kabupaten Aceh Utara. Hurufnya kapital semua, jangan nanti huruf kecil. Kapital semua. Jadi kadang-kadang ada yang buat juga huruf kecil, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan. Setelah lambang, di bawah lambang kita buat judul. Judul Kanun Gampung. Nah, ini Tepinara. Kita contohkan Tepinara. Nomor
Nomor langsung nomor urut, jangan ada nomor indeks. Jangan dipakai nomor indeks, misalnya nanti pakai chip pemerintahan, buat nomor indeks 100. Jangan. Kalau kanun nggak pakai nomor indeks. Ya pakai nomor indeks nanti keputusan kecil. Kan tadi tadi bilang ada. Oh, keputusan kecil satu lagi ya. Produk hukum satu lagi, tapi itu nanti mungkin ada materi khusus juga nanti. Kalau keputusan berbeda ya, sifatnya final pakai diktum. Nggak ada pasal-pasal. Diktum ke-1, diktum ke-2. Sedangkan kalau peraturan ini pakai pasal-pasal ya nanti. Jadi untuk kanun langsung dia. Nomor urut tahun berapa? Kalau salah 2023 kita buat 2023. Misalnya di sini apa? Rencana pembangunan jangka menengah. Nah, ini judul kanun. Kita isi judulnya. Selanjutnya pembukaan. Kalau pembukaan kita dengan daerah lain berbeda. Kalau daerah lain pembukaan itu cukup ini dia. Mana? Kita lihat aja contohnya ya. Ini. Kalau daerah lain gimana, apa bedanya Pak Gisi? Ada yang bisa jawab bagaimana bedanya di frasa pembukaan? Apa bedanya? Kalau daerah lain ini nggak ada Pak Gisi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita, karena kita berdasarkan Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2006 Pemerintahan Aceh, jadi sekarang pakai ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau daerah lain di sini langsung dia atas rahmat, tapi pun bukan Allah. Tuhan yang Maha Esa. Jadi pembukaannya kalau kita seperti ini, kemudian geci terpinara. Sebutkan nama kampungnya. Kemudian setelah judul ini menimbang, bahwa menimbang ini bisa ada 3, bisa 1 aja. Kalau dia terkait dengan ada peraturan lebih tinggi yang memerintahkan langsung, itu cukup 1 aja. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa, perlu menetapkan kanun kampung bla bla bla. Nah, itu kalau dia perintah perundang-undangan lebih tinggi. Tapi kalau nggak ada kanun, misalnya nggak ada perintah perundang-undangan lebih tinggi, itu ada landasannya lagi. Nah, dia landasannya. Nah, ini dia. Di menimbang ini Pak Gici ada 3 landasan. Menimbang yang tadi. Yang pertama filosofis, kemudian sosiologis, kemudian yuridis. Ada yang bisa jelaskan? Pak Gici, ada yang udah pernah nyusun, mencoba nyusun sendiri? Ada yang bisa bantu saya jelaskan apa bedanya? Belum ada Pak. Kampung-kampung di Aceh ini kan hampir semua kampung, tapi nggak semua lah, hampir semua kampung. Ini belum ada kanun desa. Karena sulitnya kita menyusun kanun ini kan butuh orang-orang yang paham hukum. Nah, sementara pendamping desa yang ada di kecamatan-kecamatan ini banyak yang nggak paham hukum. Jadi untuk menyusun kanun ini kan butuh kesadaran hukum dia. Berdasarkan bla 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 bla, kemudian yang lain-lain sampai yang kecil baru nanti masuk ke kanun. Inilah yang nggak ada. Kemudian kita mau searching, mau cari di Google, juga nggak ada satupun kanun di Aceh Utara, desa yang ada di Aceh Utara yang udah ada kanunnya. Mau lihat contoh, nggak ada. Jadi kita harap 27 orang ini kalau bisa Pak, diberikan kita kopi Pak.
kopi kerangka untuk penyusunan kanun. Jadi ini sudah dibahas bertahun-tahun, tapi hampir semua desa yang ada di Aceh Utara ini nggak ada kanunnya, Pak. Bahas, tapi nggak ada desa yang bisa menyusun. Karena apa? Sulit menyusun kanun. Beda dengan perkades. Kalau kanun ini kan butuh kesadaran hukum dia, nggak boleh asal-asalan buat. Kemudian kita mau buat resam kampung juga, mau denda juga punya aturan dia. Makanya kita minta kalau bisa sepulangnya kita dari sini kita minimal ada kerangkanya, Pak. Biar kita pelajari, nanti kemudian ada anak-anak hukum di kampung, kita coba suruh mereka untuk menyusun itu. Boleh Pak Isi. Berarti kita lanjutkan. Jadi landasan filosofis itu Pak Isi, pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Jadi seperti impian. Kalau kita mudah memahami itu seperti mimpi kita, Pak. Ya. Jadi di menimbang itu kita buat keinginan kita itu apa. Nah itu filosofis. Sedangkan untuk sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Jadi kalau sosiologis itu fakta yang ada di kampung. Misalnya di kampung banyak, misalnya ada kanun nggak boleh lepas lembu aja, kita nggak bisa buat, Pak. Kalau kita nggak ada kerangkanya, dilarang melepas lembu, kan kita membuat kanun itu di kampung. Ini itu juga sulit kalau kerangkanya nggak ada. Ya. Baik, ini kita masih menimbang dulu Pak Isi. Iya. Ya. Nanti kita masuk ke dalamnya lagi, kan ada nanti batang-batang tubuh. Iya. Nanti ada kerangka kanunnya apa. Itu bisa kita masukkan nanti di materinya itu apa yang mau kita atur. Cuma dia nanti sebelum itu harus ada landasan hukumnya. Iya betul. Nah, jadi kita sebelum membuat ada materi batang tubuhnya itu, kita harus menimbang itu harus ada tiga unsur ini dulu. Ya. Nah, kita harus paham dulu yang dikatakan filosofis itu apa, kemudian yang dikatakan sosiologis itu apa. Yang sosiologis tadi itu kondisi yang kita hadapi sekarang saat ini, yang kita lihat dengan mata kita. Misalnya apa? Tadi ternak lepas, banyaknya ternak lepas. Bilangnya seperti itu. Nah itu landasan di menimbang kita, cuma kita narasikan yang bagus. Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis ini landasan yang mengacu kepada peraturan perundangan lebih tinggi. Nah misalnya seperti tadi yang saya bilang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa, undang-undang nomor berapa. Nah itu landasan yuridis. Jadi di sini dia nanti kita isi bahwa dan seterusnya. Jadi kalau tadi landasan filosofis, dia seperti cita-cita hukum. Di cita-cita pembentuk hukum biasanya kesejahteraan, bahwa untuk mensejahterakan masyarakat, bahwa untuk ketertiban. Ketertiban. Nah itu filosofis tuh. Sedangkan yang sosiologis tadi bahwa banyak hewan ternak yang berkeliaran, nah itu sosiologis. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal sekian, nah itu baru yuridis. Kemudian di mengingat. Cuma nanti jangan lupa ini dia beda. Menimbang dia poinnya A, B, C. Mengingat 1, 2, 3. Ya nanti salah buat. Yang menimbang kita buat 1 juga. Di sini buat A, B, nggak bisa. Memang sudah formatnya seperti ini. Yang menimbang pakai dengan huruf, yang mengingat dengan angka. Karena ini format kanun gabung, harus dibuat seperti ini lagi dengan kesepakatan bersama. Tua put gabung tepi nara. Kemudian dan kecil tepi nara memutuskan kanun gabung apa? Memutuskan
menetapkan kanun gaji, misalnya kanun kampung, sebutkan kampungnya tentang judulnya harus sama dengan di atas. Jangan nanti di atas misalnya ketertiban, dari bawah nanti pelaksanaan syariat Islam dan lain, gak sinkron, harus sama ya di atas dengan yang ditetapkan. Kalau nggak nanti cacat hukum. Oke? Ini masuk tadi yang Pak Keci bilang. Pak Keci, gampang apa? Di Ampih Tengah Luas. Ampih Tengah Luas ya? Pak Camat, Pak Usman. Ya. Usman ya. Jadi di Batang Tubuh Kanun Kampung, Batang Tubuh Kanun memuat semua substansi kanun yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada ketentuannya, ketentuan umum, materi pokok, kemudian ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Di sini nanti Pak Keci yang nomor 2 ini Pak Keci uraikan. Cuma sebelum menguraikan materi pokok ini, kita uraikan dulu ketentuan umumnya. Misalnya ketentuan umum itu seperti pengertian Pak Keci. Kalau perlindungan, misalnya perlindungan perempuan, nanti di situ kita artikan. Misalnya perempuan adalah. Nah, kita harus mengartikan itu final dan konkret, jangan sampai salah. Mengartikan, misalnya nanti mengartikan gaji adalah. Salah kanun tentang RPJM. Nah itu nanti kan ada gaji, ada 2 hak, itu diartikan dulu. Karena di dalam nanti ada menyebutkan kata gaji, ada menyebutkan kata camat nanti dalam, ada menyebutkan kata bupati, harus kita artikan dulu. Itu di ketentuan umum dimasukkan. Kemudian materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ini kebutuhan hukum Pak Keci. Kebutuhan hukum Pak Keci apa? Misalnya ruang lingkup yang mau diatur. Contohnya sana ketertiban. Misalnya mau mengatur pengajian, kan untuk supaya anak-anak tidak keluar malam, pengajian rutin malam, nanti buat babnya. Di bawahnya kita uraikan lagi jadwal pengajian dari jam-jam sekian. Cuma nanti ada narasinya, tapi untuk gambaran aja. Nanti apalagi materi yang mau kita atur? Pasal 2. Masuk lagi nanti. Pasal 2, terus masuk terus. Kalau dia agak, misalnya satu materi itu bisa mengatur banyak-banyak poin, nanti buat bab. Muncullah babnya. Seperti ini Pak Keci. Bab 1 tadi ketentuan umum. Di sini pengertian dalam kanun kampung ini yang dimaksud dengan, misalnya tadi bupati adalah, misalnya kemudian gaji adalah, kemudian bab 2 selanjutnya. Di sini kasih judul apa yang mau kita atur. Ini ada tinggal di bawah ini seharusnya ada pasal lagi. Di bawah bab ini ada pasal. Nanti bagian pertama paragraf 1. Ini sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan kita. Kalau dia dalam satu persoalan itu banyak yang diatur, tentu nanti muncul bagian. Misalnya tadi pengajian, besarnya pengajian, di bawahnya nanti misalnya orang tua. Kan bagian 1 pengajian orang tua kapan, nanti bagian kedua untuk anak-anak. Kan ada bagian-bagiannya. Jadwalnya kapan, siapa yang membinanya, siapa yang sebagai
siapa nama ustadznya, tapi bukan disebutkan nama ustadznya di situ. Sehingga apabila dia banyak yang akan kita atur, jadilah dia judul bab. Kemudian bagian pertama itu pecahan dari bab, kemudian paragraf ini pecahan dari bagian. Selanjutnya di ketentuan penutup. Kita balik ke yang ini ketentuan peralihan. Ini tadi materi pokok, formatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Di ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini ketentuan apabila udah pernah dulu diatur. Misalnya Pak Diksi udah buat dulu peraturan tentang penertiban hewan ternak. Rupanya setelah perjalanan kok gak cocok nih, kayaknya harus dirubah, atau ada mau kita tambah tapi kita gabung dengan kanun lain, misalnya menjadi penyelenggaraan ketertiban masyarakat, kita rubah kan judulnya. Nanti di peralihan ini ada kata-kata, misal kita buat seperti redaksinya pada saat kanun kampung ini mulai berlaku, maka kanun-kanun terkait yang ada yang punya lama tapi kita masih juga mau memberlakukannya, masih juga mau memberlakukannya, kita buat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kanun ini. Itu peralihan. Setelah peralihan nanti ada ketentuan penutup. Kalau ketentuan penutup di final langsung dia. Jadi nggak mesti juga harus ada peralihan. Peralihan ini kebutuhan hukum aja. Kita mau bilang ada peraturan yang lain masih berlaku. Sedangkan kalau ketentuan penutup ini langsung final. Kanun yang lama itu dicabut pada saat pada saat kanun kampung ini mulai berlaku, kanun nomor berapa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu di ketentuan penutup. Gimana Pak Kisi, ada yang mau ditanyakan terkait ini sebelum kita lanjut? Sedikit Pak. Jadi masalah kanun. Jadi kanun itu kalau kita sudah buat dengan to'atu, apakah harus kita teruskan lagi ke kantor bupati? Apa bisa dianggap sah dengan dua orang tersebut digabung? Baik Pak Cik maupun to'atu membuat kanun, apakah tidak bisa kita jalankan? Apa memang harus kita bawa lagi ke kantor bupati untuk pengesahan dan lain sebagainya? Bagus sekali pertanyaan kecil. Itu diatur Pak Kecil di Permendagri 111 tahun 2014. Mungkin bisa Pak Kecil catat supaya ikan nanti bisa dilihat. Jadi sebelum disahkan Pak Kecil ya, sebelum kanun itu disahkan, Pak Kecil fasilitasi dulu ke camat. Kirim dulu rancangan itu ke camat. Mustika. Nanti difasilitasi sama Pak Camat nanti. Nanti Pak Camat lihat. Soalnya ada beberapa hal yang nggak boleh diatur. Ini mohon maaf untuk contoh aja. Untuk contoh biar mudah kita pahami. Pak Kecil tiba-tiba mau buat kanun apa namanya itu, lokalisasi misalnya, sama Pak Tuapet udah sepakat kita buat lokalisasi di sini, langsung kita sahkan berlaku di kampung. Gak bisa, harus difasilitasi dulu Pak Camat. Nanti Pak Camat keluarkan surat dia. Jangan sampai bertentangan. Berdasarkan usulan dari
Pak Kecil, syarat sekian-sekian kanun kampung ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dibatal langsung. Nah, nanti difasilitasi sama Pak Camat. Cuma ada beda dengan kanun yang lain. Misalnya kalau kanun APBD dievaluasi, ada kanun fasilitasi, ada kanun evaluasi. Kalau yang evaluasi nanti dinas terkait, kalau dinas kita apa? Pemberdayaan masyarakat kemudian salah kanun APBD. Nah ini evaluasi bagi evaluasi. Nah nggak sama. Kalau kanun yang biasa fasilitasi Pak Camat. Nah, Pak Camat nanti mengeluarkan surat bahwa kalau nanti menurut Pak Camat harus diperbaiki, Pak Kecil harus diperbaiki. Pasal sekian harus diperbaiki. Berbunyi seperti ini. Kita harus ikuti hasil fasilitasi. Setelah nanti diperbaiki, kita kirim lagi ke Pak Camat. Nanti Pak Camat jawab bahwa kanun kampung ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baru Pak Kecil nanti paripurnakan. Kalau ibaratnya kalau di kabupaten diparipurnakan, disetujui oleh dua hapet untuk menjadi kanun. Itu ada diatur di ini Pak Kecil, di Menakosel. Di Permendagri 111. Permendagri, ini dia. Pedoman teknis peraturan di desa. Diatur di sini Pak Kecil. Ini yang Pak Kecil tanyakan tadi fasilitasi ya. Fasilitasi. Fasilitasi. Gak keluar ya. Pencariannya gak keluar. Nah, dia penyusunan, perencanaan, pembahasan, kemudian ini evaluasi ya juga. Ini dia bagian. Ini dia. Kalau yang ini yang untuk evaluasi itu APBD, tata ruang, organisasi pemerintah desa disampaikan pada desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain. Tapi kalau yang evaluasi kita udah ada pelimpahan ini. Untuk pelimpahan itu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi nanti yang evaluasi terkait dengan APBD itu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Sedikit Pak, kan itu lebih ke konsultasi Pak. Misalnya gini, karena kan pengalaman desa saya sudah saya buat kanun yang dibuat oleh lembaga Tuaku. Jadi kanunnya kanun konflik, artinya mengatur segala jenis hukum adat yang ada di desa, baik mengenai masalah kanduri blang, pesta, dan juga masalah ternak lembu dan lain-lain yang menyangkut permasalahan adat di kampung. Jadi di sana yang teken saya selaku bisik dan juga Tuaku. Kalau Bapak kan tadi yang saya tanyakan, apakah di dalam kanun tersebut harus ada juga tekenan camat, tekenan muspika plus ataupun bagaimana? Karena kami sudah buat kanun itu dan sudah kami konsultasi dengan camat, sudah kami buat, sudah menjadi satu buku yang memang sudah saya konsultasi sama kecamatan
kebenaran, nggak ada yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Maksud saya, apakah sah kanun tersebut yang sudah kami jalankan sekarang? Nah, itu. Apakah harus kami antar lagi ke kantor bupati, harus ada salinan di sana? Satu, misalkan itu. Jadi ketika untuk kanun kampung ini itu cukup difasilitasi oleh camat. Di mana nanti bupati berwenang itu diklarifikasi. Misalnya memang harus tetap dikirim juga itu ke bupati tembusannya, tapi nanti Pak Bupati nanti baca juga. Misalnya dilihat, oh ini bertentangan, kan Pak Camat nggak tahu juga semuanya. Nggak semua pun ngerti, mungkin pun ada camat yang nggak tahu produk hukum yang hukum yang mana, yang perbuat yang mana, itu mohon maaf Polisi ya. Tetap juga kirim aja tembusannya. Memang harus kan Bupati, saya tanya sekali Pak di waktu acara di Tanah Luas. Jadi di kantor camat itu nggak ada orang hukum yang bisa mentelaah itu sehingga tidak bertentangan dengan kanun Kabupaten Aceh Utara. Jadi harus dikirim dulu ke Kabupaten Aceh Utara. Nanti kalau memang sudah nggak ada bertentangan dengan kanun-kanun yang ada di Aceh Utara ini, kan ada MAA segala macam, kan mereka kan keluarkan kanun juga. Ketika kampung kita keluarkan kanun bertentangan dengan mereka punya, bisa jadi permasalahan di dalam desa nanti, ini jadi masalah. Makanya ini sulit sekali kita buat yang tidak bertentangan. Karena apa? Tidak ada kerangka yang bisa kita lihat sebagai contoh pedoman kita untuk memudahkan kita di desa untuk membuat kanun desa. Jadi ini kita buat, nanti hancur lagi, kita buat hancur lagi. Jadi tidak ada contoh yang bisa kita lihat di Aceh Utara ini. Kita mau buat kanun A, B, C, D, E. Setelah kita buat, karena kita kan nggak paham nih apa yang sudah dikeluarkan Aceh Utara. Begitu kita konven dengan yang Aceh Utara udah bertentangan. Ini jadi masalah. Saya udah pernah buat sekali, banyak kali bermasalah. Makanya saya minta kalau bisa ada kerangka yang udah dibuat oleh Aceh Utara ini, nanti kita buat di desa ini, kita bisa lihat. Kalau bertentangan kita rubah dan sesuaikan. Ini enggak ada, setiap kita buat salah, Jadi lu kan belum pegat Pak, waktu belum pegat lu bawa kanun camat, waktu di telaah lewatnya kan salah. Kau bertentangan dengan kanun MAA, ngenyo, ngenji. Jadi inilah jadi masalah. Dengan kanun yang lebih raya kan? Dengan Makanya yang lebih tinggi. Nah uronyo tanah utuh saboh kanun Aceh Utara sebagai contoh kepedoman kita nyo. Yang kajadi nyo kalau Pak Google nyo hana. Kuku lah saudara yang pemerintah saudara nyo hanjir itu. Ya. Kahek lu, kalau lu pegat. Waktu pulau ini, kah bertentangan dengan kata MAA, kah bertentangan dengan katanya, kah bertentangan dengan kanun bawah laut, kah bertentangan dengan kanun D. Yang kahek tu, kahek dah pakai. Bisa membuat aturan. Cicok lah, cilok kat baca dah apa-apa. Hal itu bit. Mungkin nak pegat dari itu musuh luar mesti bebas. Tapi pegat tapi tak nak pupuk ngata jual raya nak salah pun ada. Ada pak ni. Ilung di kecamatan malah kalau anggarkan orangnya adalah sekedar baru perancangan kan, pengetahuan lagi baru pegangan. Sebab nak pegat pengetahuan tempat cok. Ada tempat cok. Jadi berosa kamu dana narkobanya. Kamu pegatlah ke pelatihan untuk pemahaman tentang kanun. Nah, jadi untuk ke depannya kamu nak plot peng 20 hektar je. Bersiap itu biar siap cetak. Maksud pelum-pelum bawah kakak. Benar dia sepo-sepo je. Berkasah je. Ini penting. Jadi apa yang tak mendawang-dawali ni kanun tentang jauh belang Jumaat je. Ya kan? Ni mesti jauh laut pulang. Waktu tak ada apa walaupun. Jadi bila awaknya lah melihat tu ni. Inilah yang menjadi persoalan. Ni nak pegat pun dia pegat, dia pegat. Cuman atra awaknya yang dah yang kali jebit yang kasah yo. Waktu tu pegat dadanya, mana pegang atra awaknya, kai pegang raya atra awaknya, kau buat dadanya.
Pak Kecik ya. Yuk silakan. Jadi yang Pak Kecik sampaikan tadi itu yang sampaikan bukan Pak Kecik ke Bupati, orang dari kecamatan yang seharusnya membawa ke kami Pak Kecik. Iya. Jadi dia berjenjang. Betul. Mereka seharusnya pergi ke kami, bertanya, berkonsultasi, ini kira-kira sudah betul atau belum? Ya. Nanti kita kasih saran. Nanti dia yang buat surat ke Pak Kecik. Camat itu nanti yang kirimkan surat ke Kecik, materi yang ini dilarang, materi yang ini harus diperbaiki. Nah, demikian. Sehingganya tetap juga nanti ke Bupati, tapi camat yang membawanya. Nah, seperti itu Pak. Mungkin kita lanjut ya. Ya. Gimana udah oke ya? Oke. Selanjutnya di ketentuan penutup. Di ketentuan penutup ada rumusan perintah pengundangan, kemudian ada penandatanganan, kemudian ada pengundangan, kemudian ada akhir bagian. Seperti ini Pak Kecik. Kanun yang Pak Kecik buat ada kayak ini formatnya. Kanun ini jenisnya seperti itulah Pak. Cuma ada dua orang yang bikin, BPD dan juga UCI. di situ mungkin agak ini Ya, agak ada apa tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. yang buat ini upload bersama UCI. Jadi di bawah ada tanda tangan UCI, ada tanda tangan ketua upload. Jadi Pak Kecik, format yang benar itu ini. Kanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kanun kampung ini dengan penempatannya dalam lembaran kampung. Kemudian ditetapkan di misalnya kampung apa ya? Tepinaram. Pada tanggal berapa? Karena kita syariat Islam, ada Masehi, ada Hijriah. Sedikit Pak. Ini kan pemerintahan desa adalah gambaran daripada pemerintahan kabupaten. Nah, pemerintahan desa ini di desa DPR-nya adalah Tuhaput. Kalau di pemerintahan kabupaten DPR-nya memang DPR. Nah, produk hukum ini, aturan ini kan dibuat oleh DPR. Permintaan adalah eksekutif yang buat legislatif. Mereka yang susun. Begitu juga di kampung. Misalnya Kecik minta ke Tuhaput rancangkan kanun dilarang turun ke sawah hari Jumat. Jadi Tuhaput yang rancang kanun, bukan Kecik. Kita hanya meminta. Kita sudah buat, nanti mereka yang buat penyusunannya. Sama kayak DPR juga. Makanya saya belum pernah lihat yang udah jadi, yang udah ada ACC sehingga menjadi patokan. Bila ada patokan, saya bisa buat Pak. Dengan pengetahuan yang saya miliki walaupun sedikit saya bisa buat, tetapi acuannya mana yang udah Aceh Utara keluarkan, baik dari MAA maupun Bupati maupun Syariat Islam maupun yang lain-lainnya, ini yang nggak tahu kita mau lihat di mana. Sehingga sampai dengan hari ini saya belum pernah lihat kanun kampung yang sudah disahkan oleh pemerintah kabupaten boleh dipakai. Kalau nggak disahkan, kita pakai nanti bila bertentangan di kampung, ini bermasalah orang yang membuat kanun. Karena kanun ini tidak boleh ada sanksi uang nggak boleh. Jadi ada kampung yang udah buat, ini kalau ke sawah kena denda uang, ini berbahaya. Lembu pakai denda uang bermasalah dengan kanun. Ada kampung yang udah buat seperti itu. Makanya menyangkut dengan masalah kanun ini nggak persoalan main-main, nggak cukup waktu 2 jam Pak. Harus ada yang konkret yang udah jadi. Kita nggak boleh agak-agak karena ini hukum. Musibah nanti orang di kampung. Betul Pak Kecik bilang. Itu agak-agak. Penyusunan kanun kampung ini bisa 3 hari Pak Kecik. Itu aja ini. Itu aja. Maksudnya itu yang kita bahas, dari dia menimbang bagaimana, kemudian materinya, kemudian tahapannya, itu panjang. Maaf saya bilang, 57 desa kecamatan Tanah Luas, saya
yang paling aktif di kecamatan. Boleh tanya Pak Camat Usman. Betul Pak Kecil Ampir paling aktif di kecamatan? Tanya sama Pak Camat Usman. Belum pernah saya jumpain kanun yang udah bisa kita jalankan. Karena apa? Kesalahan pemerintah. Tidak pernah berikan kita kepada apa kecil ataupun yang apa. Ini yang benar, seperti ini loh kalian buat. Supaya ini menjadi pedoman. Karena kampung saya dengan kampung Opak ini beda keinginan. Di kampung Opak ini boleh keluarkan lembu umpamanya setelah panen. Di kampung saya nggak boleh, lembu harus jaga. Kan beda-beda. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang kanun ini, nggak cukup dengan waktu 1 jam, kemudian harus ada contoh yang udah bisa kita pakai. Ini satu pun nggak ada. Pak, ini kembali ke dasar. Jadi konsideran menimbang itu kan sudah jelas 3 landasan yang kita pakai. Kemudian di konsideran mengingat itu kan landasan hukum yang lebih tinggi yang berkaitan dengan itu kanun yang kita buat. Jadi untuk kita pastikan hukum yang lebih tinggi itu yang berkenaan dengan kanun yang akan kita buat, bagaimana cara kita melihat kanun-kanun atau peraturan-peraturan pemerintah yang sudah berkenaan. Yang Kata Bapak. Yang kedua, menyangkut dengan di konsideran tempat menimbang dan mengingat, untuk penutup kalimat itu memang diwajibkan memakai titik koma atau memang lepas. Dan yang ketiga, menurut hemat kami yang sudah pernah membuat dua kanun, sampai waktu itu masih Pak Syarial bidang hukum, beliau menolak sampai kami buat telah sampai di konsideran mengat, disitulah berhenti sehingga tidak jalan. Kemudian untuk misalnya di kanun Cempura itu naskah kanunnya bukan DPR yang buat, tapi itu ada naskah akademik. Apa kami di desa, siapa yang akan buat naskah itu? Itu kan perlu juga. Karena naskah DPR aja naskah akademisi yang dipakai. Iya. Kami tingkat di desa, siapa yang akan buat? Tidak ada masyarakat atau STM yang mampu. Nah, itu 3 yang perlu dijelaskan. Saya jawab dulu yang ini di baterai nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa. Ini satu lagi teknis. Oh, harus kuat tekannya. Jadi yang saya jawab dulu Pak Diksi ya. Tadi Pak Diksi apa tadi? Kewenangan ya. Terkait dengan kewenangan Pak Diksi dua-dua berwenang Pak Diksi. Iyalah. Jadi Pak Diksi berhak menyampaikan rancangan. Iya. Betul. Sedangkan Dua Hapet berhak juga. Dia susun. Membahas nanti. Dia bahas nanti. Dia bahas nanti Pak Deci misalnya udah susun kan. Pak Deci nanti sampaikan ke Dua Hapet lah nanti yang membahas. Nanti ditanya sama Dua Hapet. Ini pasal-pasal sekian nggak kayak gini. Ini harus diganti seperti ini. Harus dibahas. Betul. Jangan begitu. Jadi dua-dua berwenang. Cuma harus kesepakatan bersama. Nah, jadi jangan nanti bilang itu, oh yang susun bukan yang susun, yang bahas. Iya. Beda dia, makna yang bahas dengan susun beda. Kalau susun, misalnya gini, saya kecil ini, saya bilang ketua Put, saya butuh kanun ini tentang larangan jangan ke sawah hari Jumat. Kemudian kalau bisa anak-anak umurnya sekian, jam 8 malam jangan lagi ada di warung. Nah gitu. Ini ada beberapa hal lah saya sampaikan ke Tua Put. Nanti Tua Put duduk berumbuk cara-cara menyusunnya. Nah kemudian setelah kita susun itu kan menyangkut dengan syariat Islam segala macam. Nah di syariat Islam ini juga ada keluarkan kanun. Ketika kita buat aturan kanun di kampung kita lebih parah lagi. Begitu tengok dengan syariat Islam ini udah berbenturan. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya. Tadi Pak Deci terkait dengan menimbang ya, yang mungkin yang ini dah konsideran menimbang ya. Ini saya ada juga sudah saya susun, tapi ini terkait RPJMD. Kalau itu nggak masalah, itu bisa evaluasi. Kalau RPJMD sih nggak ada masalah. Ini kanun aturan di kampung.
Kita lihat aja contohnya ya, biar nampak. Format kanun kampung. Nah, seperti ini Pak Kecil. Nampak? Bentuk nampak tulisan. Itu aja utara Pak ya? Nah, ini di formatnya untuk yang menimbang. Itu tadi landasan yuridis, untuk yang landasan yuridis. Jadi kalau landasan itu yang 3 tuh, nggak mesti juga harus 3-3 ada. Kalau dia cukup kuat, ini kan yuridis, langsung aja pakai yuridis nggak apa-apa. Ini yang di mengingatnya yang Nanti di sini titik koma, itu penutup 5. tetap dia titik koma di menimbang, mengingat, Ya. titik koma. Di mana dia di titik? Titik nanti di sini Pak Kecil. Terakhir. Video. Sini. Nah, di sini titiknya. Dimenetapkan baru dia titik. Yang di atasnya mesti titik koma semua. Ini titik koma, titik koma, titik koma. Kemudian di bawahnya titik koma. Nah, ini mesti juga titik koma. Kemudian dengan kesepakatan. Bagaimana kita menentukan ketentuan yang di atas? Yang paling perlu Pak Kecil, Yang paling tinggi. ini Sarpunya. ini dulu Pak Kecil kita masukkan. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Ini tentang pembentukan Kabupaten Aceh Utara. Ya. Ini dulu kita masukkan. Dasar lahir kabupaten. Dasar lahir kabupaten. Ya. Kalau enggak ada ADART kita nih. Nah, Kalau enggak, apa dasar kita buat kan? nggak Kita nggak punya rumah. nggak ada cantolannya. Nggak ada cantolannya. Nggak ada rumah. Ya. Nggak bisa cobakan. Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting juga salah satu ini Undang-Undang Nomor 4 masukkan, Undang-Undang 23 masukkan, kemudian Undang-Undang Pemerintahan Aceh nanti ini Nomor 11 penyelenggaraan keistimewaan. Kenapa nanti ada terkait dengan adat Kekhususan. masukkan. Selanjutnya terkait dengan peraturan pemerintah. Kalau ini kan tadi terkait RPJM, itu berarti nanti masukkan juga Permendagri 114 pedoman pembangunan desa, kemudian kewenangan desa. Jangan lupa masukkan ini juga Kanun Kabupaten Acara Nomor 4 pemerintahan kampung. Kemudian ini kalau ini RPJM, kalau yang bagi si susun misalnya tentang apa? Ini contohnya misal perlindungan satwa liar. Mana referensi untuk kita ambil peraturan yang lebih tinggi? Kalau kita kabupaten bisa buka JDIH, ada bawa ini connect HP JDIH. Coba buka JDIH. Kalau di website bisa kita cari nanti. Berarti lingkungan hidup ya. Ada. Sudah terbuka pakai sih JDIH. Sudah terbuka belum? Ada apa? JDIH Aceh Utara. JDIH.
pada lingkungan hidup. Ketik kata kunci ditentang. Kata kunci edisi tentang itu lingkungan hidup. Nah, apa yang keluar coba cek. Salah lingkungan hidup. Apa yang keluar? Susunan organisasi ya. Yang lain belum nampak ya. Coba ketik yang terkait dengan penertiban hewan ternak, coba ketik hewan ternak. Mundur lagi hewan ternak. Ada. Itu. Petunjuk pelaksanaan Kanun Kabupaten dan Kota Nomor 2 Tahun 2014 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak. Jadi kalau nanti terkait Kanun hewan ternak nanti ambil ini dasar hukum ini. Oke. Kalau di undang-undang nanti ada punya BPK. Cari ketentuan di BPK. Punya BPK itu lebih lengkap, nanti ada LD-nya, ada tambahan lembaran negara, jadi informasinya lengkap. Websitenya Pak ketik kalau ketentuan, misalnya undang-undang apa, undang-undang lingkungan hidup, coba ketik undang-undang lingkungan hidup, nanti klik yang punya BPK. Atau undang-undang cipta kerja, undang-undang terserah lah, undang-undang apa, nanti buka yang di peraturan BPK Go ID. Ada, ini contohnya. Gak usah diketik BPK, undang-undangnya aja misalnya, undang-undang apa, udah keluar. Misalnya cipta kerja. Tapi nanti ngambil linknya punya BPK. Ada, udah. Nah, itu ada informasi nanti di situ. Dia udah diverifikasi sama BPK. Lengkap di situ. Ada sumbernya nanti, tanggal berlaku, kemudian judulnya apa, kemudian ada LN ini. LN-nya nanti kan untuk kanun itu harus dibuat lembaran negara. Harus ada berita negaranya. Kalau Pergub juga demikian, ada berita kabupaten. Jadi di situ Pak Kecil nanti lihat. Kita kembali ke format penutup. Penutup ini Pak Keci di yang pada penandatanganan itu redaksinya klausulnya ditetapkan di misalnya di kampung apa, kemudian tanggalnya ini nama Keci. Yang sering terjadi salah di sini Pak Keci, diundangkan. Kadang-kadang bukan diundangkan di situ, mengetahui itu apa. Seharusnya siapa yang mengundangkan? Yang mengundangkan seharusnya sekretaris kampung. Kalau di sini apa? Kerani ya? Kerani kita ganti. Ini karena bahasa nasional. Kita pakai sekretaris boleh, kalau kita di sini pakai kerani boleh. Jadi sini dibuat kerani kampung, sekretaris kampung. Jadi yang undangkan sekretaris kampung. Jadi Pak Keci juga sama sekretarisnya juga harus akur Pak Keci. Saya pernah pengalaman
nggak cocok Geci sama sekretaris. Jadi yang undangkan ini bukan sekretaris, bukan sekretaris Singapura, tapi sekretaris Muhabun. Jadi secara legal formal udah batal demi hukum. Apakah dia berlaku? Berlaku tetap di kampung. Cuma nanti kalau ada masyarakatnya ngerti gimana? Digugat kita. Kalau nggak ngerti orang tersimpan aja udah nggak digugat orang nggak persoalan. Tapi tiba-tiba nanti ada, apalagi zaman sekarang, anak-anak muda di kampung sekolah yang udah pada tinggi semua udah pada kuliah apa, nanti mereka lihat ini kok produknya kok kayak gini, kok misalnya taken ke sekretaris itu apa, digugat. Nah, jadi nanti ketika digugat jadi persoalan hukum. Apa yang lahir dari kanun itu semua nanti melanggar hukum. Jadi di sini yang sering salah. Bagaimana kalau Pak Geci sudah buat, nggak ada solusi lain Pak Geci, kita anggap aja nggak, belum terjadi, kita ganti aja, tapi kan belum beredar itu. Belum, lagi kita susun, lagi kita buat, lagi kita cari referensi juga. Kita ganti sekretaris Geci. Jadi nanti itu hapen di mana teken? Di persetujuan rancangan kanun menjadikan kanun. Nanti itu hapen buat surat tersendiri lagi, bukan di kanun ini dia buat. Dia ada lembaran yang lain. Nanti dia teken itu semua. Bahwa rancangan kanun ini, judul ini disetujui menjadi kanun kanun. Mirip-mirip kanun PBG. Ya mirip lah, 6 rodek ya. Terpisah nanti. 7 rodek ya. Jangan di sini pula nanti itu apa tekennya, kalau dari sini bertentangan sama hukum, nggak sesuai lagi. Kemudian kadang-kadang nanti di kanun kita juga ada penjelasan nanti formatnya seperti ini. Ada penjelasan umum, ada pasal demi pasal. Kemudian nanti kalau kanun kita nanti ada peta, misalnya kita buat kanun batas dusun. Kalau kita nanti batas dusun, nggak bisa batas kampung Pak Geci ya. Batas kampung nanti di pemerintahan, karena antar kampung itu kesepakatannya harus antar kampung. Nggak bisa Pak Geci buat sendiri, misalnya kami yang buat sini titiknya, nggak bisa. Makanya kanunnya nanti perbuknya kami yang buat. Sedangkan kalau yang dusun yang tidak berbatasan dengan kampung lain, Pak Geci buat aja. Yang di dalam kampung Pak Geci, jangan yang menyentuh dengan kampung lain, nggak bisa juga. Nah nanti itu biasanya ada peta. Peta itu nanti menjadi lampiran. Atau nanti kalau kita buat sketsa jalan atau apa, pakai sketsa. Ada tabel. Nanti misalnya tabel ini tabel koordinat misalnya. Pak Geci nanti waktu buat batas dusun nanti kan turun tuh titik koordinat. Nanti kan dibuat dalam bentuk tabel. Nah nanti di lampiran kita buat di tabel. Formatnya gini Pak Geci. Nah, formatnya kalau lampiran di tepi kiri kita buat lampiran kanun kampung. Langsung judul, nggak ada tanggal lagi, jangan nanti dibuat tanggal di sini. Nanti di sini isi nomor, tahun, tentang. Ini tentangnya ini sesuai dengan judul awal. Kemudian setelah judul lampiran tentang ini ada judul lampiran. Ini kan judul kanun kita. Yang ini judul lampiran. Misalnya daftar titik koordinat. Nah, nanti kita buat judul lagi di sini. Kemudian setelah kita isi lampirannya semua, teken Pak Geci lagi.
Geci tapi nama siapa? Tanpa gelar. Nama tanpa gelar Geci ya. Kalau produk hukum nggak pakai gelar. Nanti kalau pakai gelar ada dokter, isi dokter situ. Itu ada juga alasan politisnya. Karena kita kan kepala daerah itu biasanya kan dipilih oleh masyarakat. Nanti sekretarisnya kadang-kadang gelarnya lebih tinggi. Apalagi kayak seperti kami. Kalau di Kabupaten Nusantara kan sekdanya ada doktor. Ini kebetulan pula PJ-nya doktor juga. Sifat nanti misalnya bupatinya pilihan nggak ada gelar apa-apa. Pelatihan itu 2 orang lu. Kan udah tinggi pula nanti sekretarisnya udah doktor. Sedangkan bupatinya tak ada kuala nanti lah. Jadi memang salah satu sisi bisa seperti itu. Sehingga nggak dibuatkan gelar. Dan di lampiran ini nggak ada lagi diundangkan oleh sekretaris. Cukup Pak Geci teken aja. Yang ada sekretaris di batang tubuhnya. Jadi yang di ini nggak ada lagi sekretaris. Kemudian untuk yang penjelasan umum dia ada tambahan. Ini nanti, ini kan penjelasan umum. Kalau ada nih Pak Geci ya. Di penjelasan umum misalnya ada pasal-pasal yang belum kurang jelas. Itu nanti dijelaskan di sini. Di sini ada tambahan lembaran yang pengapa disebutkan nomor berapa. Ada pertanyaan lagi? Ini mengenai tadi disampaikan mengenai kanun Perkades dan Perdes. Ya kan? Ada 3 kanun, Perdes dan Perkades. Kalau misalnya seperti Perdes dan Perkades itu kami para disi mungkin tidak lagi tidak lagi asing ya. Kami dengar di dengarnya kami karena memang di setiap pengajuan APBD itu mesti kami lampirkan Perdes dan Perkades di situ. Terus mengenai pembuatan kanun tersebut otomatis kan dia harus berdasarkan peraturan-peraturan yang di atas. Misalnya undang-undang yang paling tinggi itu pun MPR, jadi ada peraturan presiden, peraturan menteri, sampai perbukda, sampai mungkin peraturan desa yang termuat di situ. Setelah itu semua ada dalam keputusan, kan di situ disebutkan nanti dia memutuskan. Itu kita gunakan bahasa sendiri aja. Misalnya kita menggunakan dengan bahasa sendiri. Misalnya dengan kesepakatan bersama antara Geci dan Bapur. Nah, misalnya kita ingin buat kanun tentang ternak, memutuskan bahwa mulai tanggal sekian hari sekian bahwa ternak lembu itu tidak dibenarkan berkeliaran di kampung kami. Misalnya ini bahasa kita sendiri. Apabila kedapatan apabila ternak tersebut memakan tanaman warga ataupun berkeliaran, maka ditangkap oleh pihak yang ditunjuk, misalnya siapa yang ditunjuk nanti, akan dikenakan sanksi, misalnya berupa 1 ekor 200.000 misalnya. Itu langsung kita muat di situ. Nggak lagi dengan bahasa-bahasa yang keren lain, nggak perlu lagi dengan bahasa-bahasa yang perlu kita sempurnakan. Yang intinya dipahami oleh setiap orang yang kita kasih kanun tersebut. Nah, itu apakah memang itu bisa jadi sebuah kanun? Nah, tapi nanti di tanda tangan tersebut tetap ditandatangani oleh Bapur dan Geci. Nah, nanti sebelum memang kita buat kanun, memang ada perlu pertama kita buat berita acara, daftar hadir, berita acara kita dengan Bapur. Malam ini kita rapat apa? Ada berita acaranya, ada daftar hadirnya. Setelah itu barulah lahir kanun. Kan nggak mungkin kan nggak ada berita acara, nggak ada daftar hadir waktu lahir kanun. Harusnya dulu berita acara, daftar hadir siapa peserta rapat hadir. Dari rapat tersebutlah nanti kita tuangkan dalam berita acara, baru kita buat kanun. Seperti yang telah kita lihat seperti kanun-kanun sebelumnya,
itu bahwa menimbang itu kan bahwa dalam anggaran penelitian bahwa menimbang itu kan memang bahasa kita yang kita gunakan. Bahwa menimbang sesuai dengan menimbang bahwa misalnya bahwa dalam mengingat itu kan dalam menimbang itu kan biasanya kita gunakan bahasa sendiri. Menimbang hasil rapat musyawarah ataupun di mana kita buat ataupun menetapkan. Kan di sini ada beberapa. Yang pertama ada menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan. Itu kan biasanya yang memang yang perlu kita tulis dengan undang-undang. Kalau misalnya di menimbang biasanya kita gunakan bahasa sendiri kadang-kadang. Misalnya menimbang hasil rapat ataupun dengan bahapun. Habis itu baru kita mengingatlah baru kita cari turunan-turunannya. Turunan perbuk, turunan permendak, turunan yang berkaitan dengan tersebut. Nanti di saat kita memutuskan atau menetapkan, itu kita gunakan bahasa sendiri. Nggak usah pasal-pasal. Langsung misalnya satu. Misalnya dilarang lembu berkeliaran di kampung misalnya Cekara, Kecamatan Baktiar, dilarang. Apabila kedapatan langsung bukan itu dengan bahasa sendiri. Gini. Apakah dengan bahasa sendiri yang kita gunakan tersebut dengan ditandatangani oleh ketua PUT dan bisi, bisakah aturan tersebut berlaku di kampung? Itu Pak. Simpel aja, kita mau salah. Kita ribut-ribut cari tenaga ahli itu buat kanun, harus kita undang ini, undang itu. Kita buat dengan bahasa sendiri. Apakah bisa berlaku kalau itu? Dari kampung apa? Saya dari Kecamatan Baktiar. Kecamatan? Nah, dari kampung Ano Timur. Ano Timur, Kecamatan Baktiar. Ano Timur. Ano Timur. Kemarin ada perkara ini ya, batas kampung ya? Enggak pernah. Baktiar. Ano. Mungkin kan belum Pak Kecil. Kami pernah pergi itu terkait dengan irigasi ya. Ada irigasi gitu kan? Ada. Pernah berperkara tapi udah lama itu. Bukan mungkin sebelum saya. Mungkin sebelum Pak Kecil. Jadi ini Pak Kecil tuduh poin ya istilahnya. Ini dilarang berkeliaran. Kemudian yang berkeliaran akan misalnya akan ditangkap, dipotong atau disembelih. Jadi tuduh poin. Jadi sebenarnya kita karena bernegara, Pak Kecil, kita ada aturan, istilahnya aturan mainnya. Jadi format-format itu sudah ditetapkan. Memang harus menggunakan pasal, kemudian nanti ada babnya, kemudian nanti ada siapa yang menandatangani. Yang menandatangani nanti siapa yang berwenang. Yang berwenang nanti anteken Pak Kecil. Kemudian yang undangkan nanti, itu memang sudah ketentuan Pak Kecil. Demikian formatnya. Jadi apabila bagaimana nanti kalau Pak Kecil rupanya udah buat tapi formatnya bukan demikian. Dia tetap berlaku selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Ada yang gugat nggak nanti? Kan tadi ada kak dalil yang membatalkan? Misalnya Pak Kecil nanti tiba-tiba ada orang dari sana, ada anak muda kampung itu dia ada belajar, dia udah kemana, ada pergi, ada pengetahuan itu tiba-tiba menggugat Pak Kecil, mendalilkan bahwa kanun yang Pak Kecil buat itu batal secara hukum. Bagaimana Pak Kecil jawabnya? Makanya gini, sebelum kita memutuskan dalam pembuatan tadi, kita ada buat mengingat. Itu kan ada beberapa poin yang mesti kita pelajari. Ada yang menimbang, mengingat, dan memutuskan, menetapkan. Otomatis di mengingat itu kan pasti turunan. Aturan seperti artinya gini, kanun yang kita buat dengan bahasa kita sendiri tersebut itu sudah ada payung hukumnya. Berdasarkan peraturan Bupati nomor sekian-sekian tentang perihal hewan ternak, misalnya, itu kan sudah ada di turunan. Dari turunan Pak Bupati tersebutlah kita lahirkan sebuah kanun di kampung. Jadi ketika ada yang menggugat, kenapa Bapak Kecil mengeluarkan aturan kanun kampung tersebut? Jadi kami para Kecil ini
bisa menunjukkan kami buat ini berdasarkan berdasarkan peraturan bupati. Cuman kerangka yang diminta oleh Pak Keci itu kita nggak ikut kerangka itu. Tapi kalau misalnya kita buat mengingat undang-undang, menimbang itu ada kita buat. Cuma kerangkanya nggak kita ikut seperti tadi. Harus menggunakan spasi 1,5, spasi 2, harus menggunakan huruf ini, harus pasal ini, pasal itu. Enggak misalnya. Tapi semua yang kita buat ini memang berdasarkan hukum yang lebih tinggi di atas. Dan kanun yang kita buat dengan bahasa kita ini tidak melanggar aturan yang di atas itu, Pak. Apakah kalau ada yang membuka seperti yang Pak Tadi bilang, bisa tak kalah kami karena kita nggak mengikuti kerangka tersebut? Tapi kalau misalnya hukum aturan yang kita buat, kanun yang kita buat di kampung itu berdasarkan aturan yang di atas, tapi nggak ikut kerangka ya seperti Pak Tadi bilang, nggak ikut kerangka ya kan sering nih. Ketika rapat umum, ketika rapat umum kita banyak melahirkan aturan. Ketika rapat umum kita banyak melahirkan aturan. Pak di sini banyak melahirkan aturan yang tidak tertulis. Contoh, misalnya kita mau panen padi, itu ada peraturan adat yang zaman dahulu kala nenek moyang kita kadang-kadang masih bertahan sampai sekarang itu ada, tapi tidak tertulis. Nggak tertulis itu. Ada hukum adat, hukum dan sebagainya nggak tertulis. Kalau misalnya digugat itu kan salah kita nggak tertulis. Ini supaya kita nggak tertulis, nggak salah ketika digugat, kita tulis dengan bahasa sendiri. Nggak mengikuti kerangka-kerangka tadi yang Bapak sampaikan kemarin. Apakah ketika nanti kami digugat oleh orang yang pintar, kita tidak mau bilang itu apakah kami bisa kena atau enggak? Jadi bagus pertanyaan Pak Keci. Tadi di awal kita kan sudah sampaikan bahwa kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan azas legalitas. Segala sesuatu itu dilarang sebelum ada peraturannya yang mengaturnya. Kalau dulu Pak Keci mungkin belum ada uang desa, belum ada dana desa. Orang dengan adat aja orang udah patuh. Dengan dikucilkan atau apa, dengan sanksi-sanksi moral, orang udah patuh. Karena tidak ada. Kalau dulu Pak Keci mungkin nggak mengelola uang, nggak mengelola. Tapi sekarang Pak Keci dipantau oleh masyarakat. Pak Keci udah mengelola uang. Kemudian ada PAD juga, nanti kalau misalnya di kampung ada tempat wisata sudah bisa dapat PAD atau apa, kan udah mengelola uang. Jadi dipantau oleh masyarakat sampai ke hal-hal yang terkecil, format-format itu. Ya. Jadi nanti ketika Pak Keci misalnya digugat ataupun karena tidak menyesuaikan dengan format-format yang sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Yang batalkan siapa? Untuk undang-undang itu yang mengadili itu Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk di bawah undang-undang yang mengadili itu Mahkamah Agung. Nanti digugat misalnya di Mahkamah Agung peraturan kita, kalah kita. Kan yang selama ini berarti yang sudah kita jalankan atau yang kita misalnya sudah melakukan tindakan-tindakan akibat produk hukum itu kan salah demikian. Kemudian juga pemerintahan pun gara-gara digugat masyarakat, ketentuan yang sudah kita buat itu batal. Juga marwah dari pemerintahan kampung kan turun, kurang kepercayaan masyarakat. Jadi dampak-dampaknya banyak begitu. Sehingga terkait dengan penyusunan produk hukum itu kita tetap berpedoman dengan ketentuan yang lebih tinggi. Kalau dia misalnya di situ harus menggunakan frasa pasal, kita pakai pasal 1 ketentuan umum, kemudian ada batang tubuh, kemudian ada ketentuan penutup, kemudian siapa yang berwenang menandatangani, Pak Keci dengan sekretaris kampung. Jangan gara-gara hal yang kecil seperti
itu nanti kita sudah kalah di peradilan. Jadi saya kira tetap Pak Haji, jangan gara-gara hanya tidak memasukkan pasal langsung to the point, tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan, kita udah kalah di sidang di peradilan. Saya kira harus tetap ikuti. Iya, harus mengikuti kerangka. Harus mengikuti kerangka Tersebut. Setelah kita mengikuti kerangka tersebut, otomatis kan dalam penetapan kanun itu pasti menggunakan bahasa sendiri, nggak masalah ya. Menggunakan bahasa sendiri tidak masalah, asal tidak bias. Bahasa sendiri tetap, nanti cuma ada tata cara penulisannya, ada pasalnya, ada ayat 1, nanti ayat 2. Titik, koma, jangan sampai satu kata itu kan bias maknanya. Jika bias maknanya kan di peradilan kan jadi masalah. Hana sama lagi dengan pegawainya, pegawai surat biasa. Makanya dalam hal tersebut, kalau misalnya kita ingin membuat kanun, otomatis memang betul seperti Pak Sinida tadi, memang harus ada satu kerangka yang memang kerangka tersebut yang bisa kita gunakan. Nah itu kalau misalnya kerangka itu memang saya yakin ada yang bisa buat kanun. Saya pernah buat kanun di kampung. Saya tidak menggunakan pasal-pasal. Pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 2 sanksi, nah, pasal 3 sanksi adat. Itu ada saya buat tentang kanun untuk malas, dan saya bagi-bagikan ke beberapa waktu, cuma beberapa lembar yang saya buat itu tentang ternak, di situ tentang pencurian, di situ tentang maksiat dan sebagainya. Dan saya buat itu, malas yang saya terang-tangan itu sungguh tuh hapus itu berita acara saya buat. Terus cuman yang satu lagi yang nggak saya buat waktu itu untuk legalitas yang tadi dibilang harus kita bawa ke diuji di kantor jamaah. Adapun nanti kantor jamaah itu disampaikan ke pihak kabupaten. Itu yang belum saya kirimkan. Kenapa saya nggak pernah kirimkan? Seperti Bapak bilang, kerangka yang kita nggak ada, kerangka pembuatan kanun tersebut kita nggak tahu penyusunannya. Hal itu tidak pernah saya buat, Pak. Tidak pernah coba. Tidak pernah saya buat. Nanti Pak Deci bisa berkonsultasi ke Pak Camat atau konsultasi ke kami, boleh konsultasi ke kami. Paling nanti yang fasilitasi tetap Camat nanti. Konsultasi ke kami boleh. Ibaratnya kalau kami buat perpu konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Kalau Pak Camat ukurannya gubernur. Kami konsultasi ke pengalaman saya waktu buat kanun tahun berapa, saya sudah pernah sampai kami konsul ke Bupati 2021. Jadi sampai ke sana diarahkan ke Kabak Hukum. Dari Kabak Hukum menyangkut dengan sanksi penjara tidak boleh digunakan oleh desa, sanksi denda uang tidak boleh digunakan oleh desa, sanksi pokoknya paling sanksi adat, sanksi adat ya boleh di kampung itu aja. Pokoknya untuk sanksi kurungan nggak boleh, denda uang nggak boleh. Nggak boleh. Semua sisi orang kampung. Jadi saya jawab dulu yang terkait formatnya. Mungkin Tengku pernah dengar ini ya cerita Abu Nawas mengenai tanda baca. Sudah pernah dengar cerita Abu Nawas tentang tanda baca. Jadi Abu Nawas ini kan dihukum oleh raja. Raja jadi tulislah dia suatu surat, disuruh bawa sama Abu Nawas. Cuma suratnya nggak pakai koma, Pak Deci. Dia tulis surat itu, yang membawa surat ini dihukum jangan ditinggalkan. Nggak ada koma. Diterima sama Abu Nawas, dibaca sama dia. Yang bawa surat ini dihukum jangan ditinggalkan. Karena Abu Nawas ini pintar, ditaruhlah koma di situ di tengah. Yang bawa surat ini dihukum jangan, koma. Yang bawa surat ini dihukum jangan, koma, ditinggalkan. Bebaslah Abu Nawas gara-gara koma.
Nah, jadi itulah makanya kita perlu membentuk suatu produk hukum itu sesuai format, kemudian sesuai tanda baca. Tanda baca itu bisa koma di situ, bisa nanti titik di situ. Itu sebagai ilustrasi, Pak Rizky. Jadi jangan pula nanti kita udah kayak Abu Nawas mau hukum orang, gara-gara orang yang mau dihukum tuh pinter, ditaruhlah koma di situ, bebas aja. Nah, itu ilustrasi. Ini terkait dengan pidana tadi ya. Nah, ini udah ada nih, saya tampilkan. Jadi yang disampaikan Kabah Hukum itu benar, Pak Rizky. Itu ada materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, dalam kanun Aceh. Kalau ini kanun Aceh ya, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dalam kanun Kabupaten Aceh Utara. Jadi 3 ini yang bisa memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana itu apa? Ada 2, kurungan, denda. Denda itu termasuk pidana juga. Misalnya harus bayar sekian. Jadi di kanun kampung nggak boleh. Misalnya ada denda itu nggak bisa dimasukkan denda. Cuma saya mungkin ada solusi. Anjir emang. Tapi ada solusi Pak Rizky. Mungkin mengenai hal tersebut, sangat gitu. Sebab mantan berlaku kanun-kanun kampung yang memang dari zaman dulu nih. Kampung adat dan sebagainya. Ini lagi contoh, enggak itu mungkin kan mewah cewek. Ini dah gitu. Sedang ada agama salah. Kadang ada hukum syariah, salah dia. Ada agama salah. Tapi walaupun salah, tempatnya ada pelaku, punya tempatnya ada kata, apakah masyarakat ada pelaku liranya? Tanya diserang mereka. Apapun jeda. Yang bisa Pak Deci kalau di kanun kampung itu sanksi ada. Sanksi adat yang boleh. Yang boleh sanksi ada. Oh, kalau mau berlakukan sanksi hukum Islam, umpamanya rajam. Rajam. Bapaknya ya. Ada juga solusi kayak gini Pak Deci. Kita jangan menyebutkan itu sebagai sanksi pidana, melainkan biaya pengganti. Berarti rubah bahasa betul. Rubah bahasa betul. Misalnya Pak Deci kacau lemo dapat. Kemudian kita tarik ke kita ikat. Biaya penangkapan. Biaya dok. Biaya selain pengganti nyambi kumpul. Tidak, bukan kayak gitu Pak. Kita kalau mau buat aturan, apalagi kita ini kawasan yang bersyariat. Jadi tidak boleh bertentangan dengan syariatnya. Kalau kita mau buat lebih bagus nggak usah buat. Kalau mau buat suka nggak usah buat. Kalau kita mau buat, jangan bertentangan dengan hukum syariat, dengan hukum agama juga jangan bertentangan. Kalau bertentangan kita buat, lebih bagus nggak usah buat. Kita buat aturan, kita membuat dosa diri kita untuk apa? Banyak masalah orang kampung hana ini nggak haram salah. Minah hayu kude buat nangkro kayak serang di Palestina. Nyo masalah haji. Solusi dia sudah. Tidaknya udah pegang haji, dia memang menyota berbicara masalah aturan dan kuo kampung. Yang dengan cukup berat. Cina adanya nggak kampung, udah pertanggungjawaban pengampung udah pegang ya, masalah aturan. Dalam aturan pertanggungjawaban kampung pengampung hanya dibaca di depan BPD lah, baca BPD KDP dan ada baca aja sini dengan bang BPD.
Dan BPD pun hanya mengontrol kali kerja sesuai biru saya. Apa yang BPD kan mudah-mudah ya. Tidak ada gabung dengan sistem ramah. Cuma sehari lagi pol, wajib pending dah. Ada pegang jaga. Begitu dapat hukum kanun memang kanun dapat kamu memang. Lagi apa isi kamu? Anggaran negara Islam, ada yang berlaku gabung. Sebenarnya peraturan memang wajib dibuat kanun deh. Aturan-aturan yang dibuat gabung harus ada kanun. Mana yang diterangkan buat? Karena berdasarkan kanun. Tidak masalah kanun lagi lengkap kanun. Kanun tadi tentang di dan sebagainya. Juga ada jok dendam, sebagai objek, ada jok dan sebagainya. Berdengangan dengan hukum dan hanya kan dia juga memang sulit ini juga jempol. Adanya yang pasti dendam di udara. Bantu orang kata lihat lagi. Mana ada peraturan. Untuk menghilang ada kanun tetap betul. Tapi ada yang benar, walaupun bukan ada pasti benar juga. Jadi lagi apa nggak mengganti uang minyak, mengganti uang apa, benar. Ketika ada petugas kabokan ini yang pertama itu bertentangan dengan hukum, ada sisa legalitas dengan hukum dan dengan masyarakat pun tidak berbentuk. Yang kita buat. Tetapi apabila ada petugas kabokan, berbenturan dengan masyarakat, kita rubah itu, ya hanyalah. Jika ingin petugas kabokan, masyarakat bisa menerima. Dia pada kanun, setiap yang halal dan sebagainya tidak lagi diminta lagi apa-apa itu misalnya. Lagi orang lagi langsung diserahkan ke WH misalnya. Jadi kerja mudah yang ini kayak tak WH misalnya ini Pak Dia mudah ini. Boleh. Tapi apa kanun yang kita buat ini karena berjalan. Yang ingin kita buat kanun ini legal. Ketika ada yang menggugat, kita bisa menang. Itu yang pertama. Yang kedua, kanun yang kita buat itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Masyarakat harus bisa menerima gimana caranya? Kalau misalnya dapat peraturan masyarakat, lah itu mau kita masyarakat. Apa bahan ini? Nah, mungkin ingin tahu lagi kan Pak? Kapok kanun yang kapok. Yang kanun ni orang bagaimana kita? Kopi kaya yang haji udah wow. Sampai umur dulu, Pak Supri? Jam. Oh, kajian ya. Cuma sedikit ini terakhir ya. Ya. Jadi memang ketentuan pidana tidak ada. Cuma tadi kan saya udah kasih solusi. Nah, kalaupun kita digugat nanti kita tanya jawab, ini bukannya denda, bukannya pidana, melakukan ganti uangnya kami tadi yang kami keluarkan akibat dari perbuatan dia, misalnya lepas ternak. Untuk menjemputnya kan perlu biaya, menangkapnya kan ada biaya operasional. Kemudian waktu memberikan rumputnya kan nggak gratis. Nah, disitulah namanya tadi saya bilang biaya pengganti. Paling solusinya seperti itu. Jangan disebutkan denda 3 juta. Nah, itu nggak bisa. Karena sudah ketentuan ini. Ya kan? Makanya tadi kita membuat aturan itu nanti redaksinya, klausulnya jangan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Tadi di awal-awal juga saya sudah bilang itu terkait azas legalitas. Sekarang masyarakat kita kan udah pintar-pintar. Hukum-hukum ada udah nggak dianggap lagi. Toh peraturan, toh yang tertulis ya. Dia tanya, misalnya dilarang seperti ini. Kalau dulu mungkin orang udah paham jam sekian nggak boleh lagi keluar rumah. Jam sekian. Kalau sekarang mana ada? Mana peraturannya? Mana ketentuannya? Kan ditagih terus. Jadi mengenai peraturan kepala desa tadi, mengenai masalah orang
di rumah jam 10 itu sah secara undang-undang. Kita keluarkan peraturan ini terlepas dari kan peraturan kepala desa tentang misalkan jam 10 malam kamu yang itu harus keluar misalkan gitu, apakah sah secara undang-undang? Ketentuan itu kan nanti waktu menimbangnya apa tujuannya? Enggak, peraturan kepala desa harus sama persis seperti kan kita buat. Kalau bisa buat kanun, kalau kenapa dia buat kanun? Ketika sesuatu hal yang sudah membebani masyarakat, itu kalau bisa dengan TUHP buatnya. Itu kan udah membebani masyarakat. Jadi kalau bisa kita buat dengan kanun, jangan buat sendiri. Nah, itu saran saya. Harus bersama-sama. Itu untuk menjaga ketertiban. Nanti buat aja menimbangnya apa. Mungkin ada lagi. Ini udah hampir setengah 5 sholat pun kita ada. Nah, jadi Pak Leci tadi terkait dengan laporan kepala desa tadi sudah saya sampaikan, kita review lagi. Ada 4. Pertama laporan penyelenggaraan, laporan akhir masa jabatan, kemudian ada laporan keterangan, kemudian ada informasi pertanggungjawaban kecil. Jadi ada 4. Yang pertama tadi laporan penyelenggaraan itu disampaikan setiap tahun itu di akhir anggaran bulan sekitar tanggal 31 Maret. Kemudian akhir masa jabatan itu 5 bulan sebelum berakhir. Kemudian ada laporan keterangan pertanggungjawaban, itu hampir sama dengan penyelenggaraan, cuma bedanya penyelenggaraan dengan keterangan. Yang penyelenggaraan disampaikan ke Pak Bupati melalui camat, yang keterangan disampaikan ke Tuapus. Kemudian ada informasi pertanggungjawaban itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi Pak Beci lebih kurang saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan, itu kesalahan dari saya. Yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muklis sepanduk puang macam baiknya untuk dia depan. Yang di sana itu. Hah? Pak, masnya boleh di masuk ini. Begini aja. Boleh ah? Boleh. Ya, ada Masuk. Boleh masuk. nomor saya 0855 Boleh.
ini yang supaya kedua. Jadi bapak saya ada yang punya sering satu. Kalau Bapak ada SPP untuk acara ini, nanti kalau itu saya berat, Bapak kenal, gimana?